Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Stiani dengan NIM 21014201007. Di sini saya akan mempresentasikan analisis novel Lapak Cinta karya Kurniawan Al-Ishihad dengan pendekatan pragmatik dari Abrams. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian sastra. Sastra adalah kata pinjaman dari literatur Sanskerta yang which berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari arti kata sas, instruksi, dasar atau mengajar. Dalam kata Indonesia digunakan untuk merujuk pada sastra atau semacam tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Pengertian sastra menurut para ahli. Damono mengungkapkan bahwa kehidupan sastra menampilkan gambaran dan kehidupan itu sendiri adalah realitas sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat dan individu, interpersonal, dan antar peristiwa terjadi dalam batin seseorang. Selanjutnya, ciri karya sastra. Yang pertama, bahasanya indah atau tertata dengan baik. 2. Isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. 3. Gaya penyajiannya menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. 4. Bersifat rekaan atau hasil imajinasi pengarang. 5. Memiliki kebenaran yang relatif. 6. Bahasa bersifat konotatif. 7. Tidak memiliki sistematika yang baku. 8. Sasarannya emosi atau perasaan pembaca. 9. Biasanya memiliki amanat atau pesan moral tertentu. Karya sastra dibedakan menjadi 2, yaitu karya sastra lama dan karya sastra baru. Apa sih perbedaannya karya sastra lama dan karya sastra baru? Karya sastra lama memiliki ciri-ciri. Bentuk karya sastra lama berupa puisi yang terikat seperti syair, pantun, hikayat, mite, legenda, dongeng. Bahasa pada karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Tema yang digunakan cenderung kaku dan bersifat instan-sentris dan berupa mistis. Latar belakang penciptaan terpengaruh pada kesastraan Hindu, Islam, budaya tradisional, dan sifat karyanya bersifat anonim atau milik masyarakat. Perkembangannya secara statis dan disampaikan lisan secara turun-temurun. Sedangkan ciri-ciri karya sastra baru atau modern. Bentuk karya sastra baru berupa puisi bebas dan kontemporer, seperti cerpen, novel, drama Indonesia. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa keseharian dan sering dimasuki bahasa asing kreatif. Tema yang diangkat seputar kemanusiaan, kemasyarakatan, kehidupan modern, pergaulan remaja, dan lain-lain. Latar belakang penciptaan terpengaruh kesusastraan barat, budaya industri modern, hak cipta pengarang individu. Perkembangannya bersifat dinamis melalui media cetak dan audiovisual. Yang selanjutnya, fungsi sastra. Pertama, fungsi rekreatif, yaitu dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. 2. Fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 3. Fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. 4. Fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau penikmatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral tinggi. 5.
fungsi religius, yaitu sastra pun menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra. Saya akan menganalisis novel Lava Cinta dengan pendekatan pragmatik dari Abrams. Pendekatan pragmatik adalah sebuah pendekatan karya sastra yang memfokuskan diri pada kegunaan karya seni bagi pembaca atau masyarakat. Secara historis, Abrams 1976, pendekatan pragmatik telah ada tahun 14 sebelum Masehi, terkandung dalam Ars Poetica Horatius. Pendekatan pragmatik memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan, dan penyebarluasan, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Dengan indikator pembaca dan karya sastra, tujuan pendekatan pragmatik memberikan manfaat terhadap pembaca. Pendekatan pragmatik secara keseluruhan berfungsi untuk menopang teori reseptif, teori sastra yang mengungkapkan pemahaman hakikat karya tanpa batas. Pendekatan pragmatik mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Dengan mempertimbangkan karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui pendekatan pragmatis diantaranya berbagai tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra, baik dalam kerangka sinkronis maupun diakronis. Identitas novel Lava Cinta. Penulis Kurniawan Alizhad, desainer sampul Osman Muhammad, tata letak Rio Maika, penyunting naskah Indrasta, penerbit Zeto, tahun penerbit 2014, tebal buku 14 cm x 21 cm, jumlah halaman 282. Sinopsis dari novel Lava Cinta. Saya akan membacakan sinopsis Lava Cinta karya Kurniawan Alizhad. Hamzah adalah anak dari Haji Soleh, Ibu Soada, adik perempuannya bernama Sarah. Ayah Hamzah seorang ustadz dan ibu Hamzah seorang ustazah. Semasa kecilnya Hamzah selalu diajari membaca Al-Quran dan menghafal juz amma. Juz 30 dalam Al-Quran. Hamzah ketika duduk di bangku SD, ia berhasil menghafal 15 juz Al-Quran dan sempat ia menjuarai lomba MTQ anak-anak yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung. Semenjak Hamzah duduk di bangku SMP, sikap dan tingkah laku Hamzah yang dulunya soleh kini berubah menjadi muda tanggung yang urakan dan arogan, dikarenakan Hamzah selalu mengenal pergaulan luar yang berawal dari keikutsertaan dalam sebuah grup band sekolah. Hamzah mulai mengenal ganja dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sehingga ketika ia baru lulus SMA, terjadilah pembunuhan dikarenakan membela seorang ibu penjual nasi di kawasan terminal Cicaheum dari para preman. Si preman itu menentang Hamzah sehingga membuat emosi Hamzah mulai tersurut. Karena pada saat itu pula ia berada dalam pengaruh narkoba dan terjadilah duel sehingga mengakibatkan kematian sang preman. Ayah Hamzah meninggal 5 tahun yang lalu. Seminggu setelah Hamzah masuk BUI dikarenakan serangan jantung. Semenjak itulah kehidupan sosial mereka perlahan mulai berubah. Rumah yang dulunya mereka tempati kini mereka jual untuk menutup hutang-hutang Hamzah. Ibu Sauda sering mendapat cemooh dari tetangga dan warga. Semenjak itulah membuat Ibu Sauda dan Sarah pindah. Ibu Sauda masih menyimpan rasa sakit kepada Hamzah. Kini Hamzah telah bebas dari
jeruji besi karena masa tahannya sudah habis. Hamzah pun menyadari semua sikap dan tingkah laku yang ia lakukan sebelum masuk bui. Ia terbawa mimpi oleh ayahnya sehingga membuat kembali ke jalan yang lurus. Suatu hari Hamzah bertekad pergi berziarah ke makam ayahnya untuk meminta maaf. Beberapa waktu kemudian, Ibu Saudah dan juga Sarah datang ke lokasi yang sama. Mereka melihat seorang lelaki berambut gondrong berada di makam Haji Soleh dan mendengar suara tangis sang pria itu. Setelah mereka melangkah maju ke makam Haji Soleh, ternyata si pria itu adalah Hamzah. Disitulah Hamzah meminta maaf kepada ibunya, tetapi Ibu Saudah tidak memaafkannya. Dan mereka pun pulang meninggalkan Hamzah. Hamzah pulang ke rumah yang dulu mereka tempati, tapi rumah itu sudah dihuni oleh pengusaha kaya dari Jakarta. Hamzah pergi ke Jakarta karena mendapat amanat yang harus disampaikan kepada Ibu Rodiah, istri Bang Jali, teman satu sel Hamzah di lapas Suka Miskin Bandung, sekaligus untuk mencari keberadaan Ibu Saudah dan Sarah. Surat wasiat itu berisi tentang pondok anak yatim di Tebet dan dipercayakan kepada Hamzah untuk mengelola pondok tersebut. Hamzah adalah seorang lelaki yang pemberani, cerdas, dan mengerti soal agama, dan Hamzah pun menerima amanat tersebut dan dibantu oleh Zaki, Halimah, dan Ibu Rodiah. Suatu hari Hamzah bertemu dengan seorang gadis yang cantik, berkerudung ungu. Seiring berjalannya waktu, ada percikan-percikan cinta di hati mereka. Hamzah pun mengungkapkan perasaannya kepada gadis itu di sebuah kafe, dan gadis itu pun membalas perasaannya yang sama kepada Hamzah. Gadis itu bernama Hawa. Dan suatu ketika pondok anak yatim sedang mengalami sebuah masalah. Seorang lelaki menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat panti asuhan. Pada saat itu pun Halimah menyarankan Hamzah untuk ikut lomba MTQ nasional yang akan disiarkan langsung lewat beberapa TV swasta. Hamzah pun menerima saran tersebut dengan tujuan agar bisa membantu anak-anak di pondok panti dan bisa menemukan ibu dan adiknya. Hari pun berganti. Lomba MTQ kini berada dalam babak final. Satu persatu peserta MTQ menampilkan ilmunya, dan saatnya peserta terakhir yang banyak dinantikan oleh penonton di rumah maupun di studio. Dia adalah pemuda yang berambut gondrong yang memiliki hati yang lembut, sangat mencintai ibunya dan juga mencintai anak yatim piatu. Di antara para penonton, Ibu Saudah dan Sarah duduk di tengah kursi. Di antara 30 orang warga Sukajadi, Bandung yang ingin mendukung putra daerah mereka berjuang. Setelah melihat Hamzah melantunkan ayat suci Al-Quran di layar kaca, mereka semakin salut dan kagum kepada Hamzah, mantan nabi yang sekarang banyak dikagumi orang karena kemerduan suaranya dan jiwa sosialnya yang tinggi. Hamzah pun melihat ibunya dan meminta duduk di kursi yang tadi didudukinya. Hamzah pun bersilah di hadapan ibunya dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hamzah meminta maaf dan mencium tangan ibunya. Ibu Saudah pun memaafkan serta memeluk anak sulungnya. Dalam lomba MTQ nasional, Hamzah lah yang menjadi pemenangnya. Keesokan harinya, Hamzah, Ibu Saudah, Ibu Raudiah, Zaki, Halimah, anak-anak yatim piatu, dan juga warga ikut serta dalam menghadiri sidang. Hamzah juga membawa beberapa bukti dan saksi, tetapi pada hari itu penggugat tidak hadir. Saat itu juga jaksa menerima telepon dari saudara Arif Susilo selaku penggugat, bahwa dia dengan resmi menarik gugatan atas rumah panti yang
dikelola oleh Hamzah beserta rekan-rekannya, dan kini rumah panti tersebut adalah milik anak-anak yatim piatu yang diwakilkan atas nama Hamzah dan Zaki. Dalam sidang tersebut, Hawa beserta keluarganya juga ikut. Setelah proses persidangan itu selesai, Hamzah menemui Hawa. Hawa merasa malu kepada Hamzah dan meminta maaf karena sebelumnya ada peristiwa di balik itu, peristiwa yang memalukan antara Hawa dan Lutfi, mantan tunangan Hawa. Hamzah pun memaafkan Hawa dan mengatakan akan menikahi Hawa di hadapan orang tua mereka dan di hadapan wartawan. Hawa pun merasa bahagia dan tiada tara. Wartawan pun segera mengabadikan momen kebahagiaan dua insan yang dipersatukan oleh cinta tanpa alasan. Dan kelebihan dari novel Lava Cinta ini adalah: 1. Menggunakan gaya bahasa yang bervariasi yaitu bahasa Jawa Betawi. 2. Mendeskripsikan tokoh dan latar dengan detail dan penulisan isi novel. 3. Gaya bahasanya memiliki imajinasi yang tinggi dan menggunakan majas. 4. Ada beberapa ilmu tentang ajaran agama Islam. Kelemahan dari novel Lava Cinta ini adalah ada beberapa kesalahan dalam penulisan kata. Kesimpulan dari novel Lava Cinta ini adalah cerita ini sangat bermanfaat bagi pembaca karena ada beberapa ilmu mengenai ajaran agama Islam seperti manfaat ruqyah, filosofi tajwid, dan pengertian dhammah. Novel ini juga cocok untuk kalangan anak-anak, remaja, dan anak dewasa, sebab mengisahkan perubahan hidup seorang laki-laki berambut gondrong yang memiliki banyak kesalahan di masa lalu. Kini ia bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus setelah keluar dari jeruji besi. Novel ini juga menceritakan tentang kasih sayang sangat luar biasa antara ibu dan anak, serta kisah cinta antara dua insan, Hamzah dan Hawa, cinta ilahi, cinta yang tulus, cinta yang hadir tanpa alasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.